Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber Dakwah Ulama 41. Alhamdulillah, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang keris setan kober, yang merupakan senjata yang sangat legendaris. Pada saat itu pusaka itu terkenal pusaka yang sangat haus darah, yang dimiliki oleh Adipati Jepang atau lebih terkenalnya dengan Arya Penangsang. Keris ini digunakan saat Arya Penangsang bertempur dengan Danang Sutawijaya atau lebih terkenalnya dengan Panembahan Senopati. Meskipun bentuk asli dari keris ini tidak diketahui, bentuknya seperti apa tidak diketahui, dari apa tidak diketahui, tapi dalam babat tanah Jawa mencatat bahwa keris setan kober dibuat oleh seorang empu yang bernama Empu Supo Mandrangi. Empu Supo Mandrangi ini adalah putra seorang empu di daerah Tuban, Jawa Timur. Empu Supo Mandrangi kemudian lama-kelamaan dia tertarik dengan Islam. Dia memeluk agama Islam dan menjadi murid seorang wali yang sangat terkenal, yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat Sunan Ampel, sambil tetap mengembangkan keterampilannya dalam pembuatan keris. Empu Supo telah menciptakan banyak sekali keris pusaka, termasuk keris pusaka setan kober, serta karyanya yang sangat fenomenal, yaitu keris Kiai Sengklat dan Kanjeng Kiai Nogososro. Jadi ternyata bukan main-main si Empu Supo Mandrangi ini. Selain seorang empu, dia juga merupakan murid dari seorang wali, salah satu dari wali songo, yaitu Sunan Ampel. Pantas saja apa yang dibuatnya sangat luar biasa dalam segi kesaktiannya. Lalu bagaimana asal usul dari keris setan kober ini? Keris pusaka setan kober ini yang aslinya bernama Bronggot Setan Kober dibuat pada awal kerajaan Islam Demak Bintoro. Pada saat itu Demak Bintoro berdiri yang dikepalai atau dirajai oleh Raden Fatah setelah melawan bapaknya sendiri, yaitu Prabu Brawijaya yang kelima. Saat itu berdirinya Demak berarti itu melambangkan runtuhnya kerajaan Majapahit. Terus kembali lagi ke dalam mencerita keris. Keris ini awalnya dimiliki oleh seseorang yang bernama Ja'far Shadiq atau lebih dikenal dengan Sunan Kudus. Jadi keris ini dimiliki oleh Syekh Ja'far Shadiq atau lebih dikenal dengan Sunan Kudus, yang kemudian Sunan Kudus memberikan kepada murid kesayangannya, yaitu Arya Penangsang, yang bergelar Adipati Jepang Panolan. Keris setan kober memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Namun keris ini ternyata membawa hawa yang sangat panas.
Hal ini membuat seseorang yang memilikinya akan mudah sekali emosi atau marah. Sifat pemarah Arya Penangsang ini sebenarnya bukan dari dirinya sendiri, tetapi karena dia merupakan pemegang dari keris setan kupir yang memiliki aura panas, sehingga lambat laun dia memegang keris ini mempengaruhi sifatnya yang sangat pemarah. Lalu bagaimana karakter aslinya dari Arya Penangsang ini? Aslinya, karakteristik dari seorang Arya Penangsang atau Adipati Jepang ini dikenal sebagai pribadi yang mudah marah, kurang hati-hati, dan sangat kejam. Jadi di samping dia itu seorang murid Sunan Kudus, tapi karakternya ya seperti itu. Karakter ini banyak disebut dalam babat tanah Jawa. Nah, menurut serat dan babat tersebut, Arya Penangsang itu dilahirkan di daerah Lasem pada tahun 1505. Dia adalah putra pertama Pangeran Surawiyoto, atau lebih dikenal dengan Raden Kikin, yang merupakan putra dari Raden Fatah, Raja Demak Bintoro. Jadi kalau kita garis, berarti Arya Penangsang ini adalah cucu dari Raden Fatah, yang merupakan raja pertama dari kerajaan Demak Bintoro, yang saat itu dia sebelum mendirikan Demak Bintoro, dia mengalahkan kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Brawijaya yang kelima. Lalu ibunya Arya Penangsang ini namanya Putri Ayu Retno Panggung, berasal dari keluarga Adipati Jepang dan mewarisi kedudukan neneknya sebagai Adipati Jepang. Jadi karena ibunya Arya Penangsang ini adalah seorang keluarga Adipati Jepang, maka Arya Penangsang ini terkenal dengan Adipati Jepang Parnolan. Terus tentang perjuangan dan perang. Pada tahun 1521, berarti kalau lahirnya Arya Penangsang itu 1505, berarti saat itu dia berusia 16 tahun. Pada tahun 1521, Pati Unus, suami dari anak pertama Raden Fatah, jadi mantunya Raden Fatah maksudnya. Jadi Pati Unus ini adalah mantunya Raden Fatah. Dia melakukan penyerangan ke Portugis di Malaka. Jadi saat itu, kalau pada tahun 1521 itu Belanda belum datang, tapi yang menjajah pertama adalah bangsa Portugis yang saat itu menguasai daerah Malaka. Namun si Pati Unus ini dia gugur dalam perang tersebut. Setelah kematian Pati Unus, terjadilah persaingan tahta antara Pangeran Trenggono dan Pangeran Surawiyoto, atau lebih terkenal dengan Raden Kikin. Hingga akhirnya Raden Kikin yang merupakan ayah dari
Arya Penangsang ini pada saat pertarungan itu dia terbunuh. Arya Penangsang sebagai putra Pangeran Surawiyoto atau Raden Kikin menggantikan ayahnya sebagai Adipati Jipang pada saat usia yang sangat belia, yaitu masih usia 16 tahun. Pada saat itu tepatnya pada tahun 1525 beliau Arya Penangsang resmi dinobatkan sebagai Adipati Jipang, menggantikan ayahnya yang bernama Surawiyoto atau terkenal dengan Raden Kikin. Pada saat itu di lain tempat Trenggono yang menjadi pembunuh dari Raden Kikin atau lawannya Raden Kikin pada saat itu, dia juga naik tahta. Dia menjadi Sultan Demak pada tahun 1521 dan pemerintahannya berakhir dengan kematiannya pada tahun 1546. Saat itu dia mencoba menyerang Portugis. Pada tahun 1549 Arya Penangsang atau yang lebih dikenal dengan Adipati Jipang Panuan, dia membalas dendam atas kematian ayahnya atau yang lebih dikenal dengan Raden Kikin dengan mengirim utusan yang bernama Rangkut untuk membunuh Sunan Prawoto atau dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober. Namun Rangkut dan Sunan Prawoto saling bunuh dalam pertempuran tersebut. Setelah kematian dari Sunan Prawoto, Arya Penangsang menjadi penguasa Demak dengan gelar Sultan Demak yang kelima. Jadi Sunan Prawoto itu dulu adalah penguasa Demak. Setelah si Arya Penangsang adalah Adipati Jipang. Setelah dia berhasil menyuruh Rangkut yang diberikan keris yang bernama keris Setan Kober, Rangkut menjadi kuat dan dia berhasil membunuh Prawoto. Sunan Prawoto meninggal dunia, lalu Arya Penangsang menjadi penguasa Demak. Gelarnya adalah Sultan Demak yang kelima. Di saat dia menjadi sultan yang kelima, Sultan Demak yang kelima, dia memindahkan ibu kota kerajaan Demak ke Jipang. Namun di samping itu pemerintahnya ternyata tidak sampai lama. Lanjut cerita, singkat cerita, Arya Penangsang meninggal dalam pertempuran melawan Danang Sutawijaya. Saat pertempuran terjadi, Arya Penangsang menggunakan senjata andalannya yang diberikan oleh gurunya, yaitu Sunan Kudus, bernama keris Setan Kober. Dia mencoba membunuh Danang Sutawijaya, namun dia mengalami apes. Ia malah terluka serius dan meninggal karena ususnya terpotong keris Setan Kober sendiri akibat serangan Danang Sutawijaya. Dalam pertempuran itu, Patih Jipang Ki Matahun juga tewas. Jadi sangat
sangat sangat haus darahnya setan Kober ini, sampai pemiliknya juga terbunuh oleh keris itu sendiri. Sedangkan Arya Mataram dan beberapa kerabat berhasil melarikan diri ke Palembang. Kematian tragis Arya Penangsang melahirkan tradisi baru dalam seni pakaian Jawa, khususnya dalam pakaian pengantin pria, di mana pangkal keris dihiasi dengan untaian bunga mawar dan melati sebagai simbol kesabaran dan menghindari sifat panas seperti yang dimiliki oleh Arya Penangsang. Dalam versi lain, Arya Penangsang saat itu ususnya jebol keluar, tetapi dia tetap bertarung sampai titik penghabisan. Yang itu disimbolkan oleh seorang pengantin pria itu. Di belakangnya kan ada kerisnya, terus ada melati putih. Melati putih itu disimbolkan kerisnya, dengan tujuan filosofinya seorang pengantin pria atau seorang suami itu sampai titik penghabisan, dimanapun keberadaan apapun, situasi apapun, dituntut untuk tetap memperjuangkan keluarganya sampai titik darah kehabisan. Dengan cerita sejarah yang mengelilingi keris setan Kober, ternyata pusaka ini tetap menjadi pusaka yang sangat bersejarah dan sangat menarik untuk dipelajari dan diikuti. Keberadaannya dan kekuatannya menjadi bukti nyata keahlian dari seorang empu yang menjadi murid dari Wali Songo yang bernama Raden Rohmat atau terkenal dengan Sunan Ampel. Demikian kisah dari pusaka yang sangat fenomenal, yang sangat bersejarah, yaitu keris setan Kober yang ternyata merupakan pusaka dari Syekh Ja'far Shodiq atau terkenal dengan Sunan Kudus. Ternyata pembuatnya adalah murid dari Sunan Ampel. Demikian penjelasan dari saya, cerita dari pusaka yang dimiliki oleh Wali Songo. Ternyata Wali Songo juga membuat senjata. Filosofinya gini, pada saat itu kan untuk melawan penjajah memerlukan senjata yang sangat ampuh. Mungkin dari para wali dia menciptakan pusaka itu gunanya untuk melawan para penjajah dan antek-anteknya. Semoga kita mendapatkan barokah dari para wali songo sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat, baik selamat lahir maupun batin, akidah kita semua. Yang karena itu pusaka itu memiliki kekuatan, karena yang memberikan kekuatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa diberikan kekuatan Allah, niscaya pusaka itu hanyalah makhluk belaka yang tidak memiliki apa-apa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.